Virus loh, ini corona loh, bisa mati loh, bisa mati loh. Jadi anak saya di kamar tuh saudara, 2 hari kemudian saya lihat dia tuh lemes ya, lemes, pucat, terus ya pokoknya saya tanya dia, gimana kamu makan yang banyak? Nggak bisa rasa apa-apa, Mam. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini, anugerah-Mu melimpah atas hidup kami, Tuhan, bahwa kami hari-hari ini lebih mengerti kehendak dan rencana-Mu, Tuhan, supaya kami mengerti bagaimana kami harus bersikap untuk menghadapi semua yang ada di depan kami. Biarlah kami tidak keluar dari rencana dan kehendak-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami malam ini. Kami percaya firman Tuhan memberkati hidup kami dan mengubahkan cara kami berespon. Dalam nama Yesus kami buka hati, haleluya. Amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Iya, bagaimana kabarnya? Ya, saya percaya kita semua baik dalam perlindungan Tuhan, sekalipun ya hari-hari ini kita masih tidak tahu sampai kapan ya, kalau mendengar berita-berita, mendengar para pakar-pakar ya berkata bahwa pandemi ini masih akan terjadi sampai 4 tahun ke depan. Ya, dan 4 tahun ke depan kita nggak tahu apa yang bahkan akan terjadi ya, kita tapi terus berdoa. Belum selesai berita yang satu, muncul berita bencana, gempa, muncul lagi berita Amerika mau terjadi kekacauan dan lain sebagainya, saudara. Wah, rasa-rasanya kalau nggak kuat iman hari-hari ini, saudara, banyak orang yang benar, Yesus berkata di akhir zaman kamu akan mendengar berita-berita yang menakutkan. Dan banyak orang yang akan mati karena ketakutan. Ya, jadi bukan karena virus atau karena apa, tapi mati karena ketakutan. Karena ketakutan yang berlebih itu terus dipikirkan bisa menimbulkan penyakit. Saya beberapa waktu yang lalu teman saya konseling, ya orang kaya banget saudara. Tiap malam suaminya nggak bisa tidur sampai jam 4, jam 5 pagi. Nggak bisa tidur. Kenapa? Bingung. Usahanya berhenti. Ya, kalau harus menutup usaha, karyawan yang berjumlah sangat banyak itu harus diapain. Sementara kalau dia teruskan pendarahan. Ya, tadi bahkan saya melihat berita ada satu restoran di Jepang yang sudah berumur ratusan tahun tutup karena pandemi, saudara. Bahkan berapa waktu yang lalu ada orang yang konseling juga, anaknya itu masih kecil, 10 tahun. Tiap jam 2 malam bangun nangis sampai sesegukan. Orang tuanya tanya kenapa, dia nggak jawab. Bermalam-malam, tiap malam jam 2 terbangun dan dihinggapi roh ketakutan yang begitu sangat. Ya, akhirnya mamahnya deketin pelan-pelan, deketin anak ini, diajak bicara, kamu kenapa? Takut mati. Takut kalau mamahnya mati atau papahnya mati atau dia yang mati. Mengerikan ya saudara. Saudara lihat ini hari-hari ini. Anak kecil yang gak tahu apa-apa 10 tahun. Harusnya kan anak-anak ini masih menikmati masa-masanya, bahkan anak sekolah saja sekarang. Ya anak saja saya tanyain, Dek, nanti kamu sebentar lagi lulus SMP mau kemana? Nggak tahu, Mam. Ya, lihat keadaan begini sekolah aja kita nggak lihat gedungnya, nggak lihat bentuknya, mau mikirin apa? Saudara, ya saya bilang sama ibu itu, Bu, anak kecil itu, ya ibu sama suami itu di rumah itu jangan terlalu takut. Itu pasti dia itu dihinggapi roh ketakutan. Itu pasti karena mama papanya juga anak ini bergerak dikit. Virus loh, ini corona loh, bisa mati loh, bisa mati loh. Ya saya mau menghimbau kepada ibu-ibu ya.
terutama yang sangat ketakutan dengan virus ini. Jangan sampai kita membuka pintu rumah kita untuk roh ketakutan itu masuk. Justru hari-hari ini iman kita itu sedang dimurnikan. Saya melihat ada begitu banyak orang Kristen hari-hari ini yang tadinya melayani Tuhan di gereja, jabatannya wakil gembala, hari-hari ini kelepek-kelepek. Nggak bisa tidur sampai saya bilang, Pak, Bu, imanmu di mana? Kamu selama ini melayani Tuhan di gereja, hafal Mazmur 91 di luar kepala. Ya, baru menghadapi yang kayak begini nggak bisa tidur, stres karena dia stres, anaknya ikut stres kan. Ya saudara, kita nggak tahu loh, tadi saya dengar ini saham di Indonesia saudara, pengikutnya itu bertambah jutaan. Yang mengerikan, bertambah jutaan Pak, kata pakarnya itu usia berapa? Usia 16 sampai 30 tahun. Saham sekarang yang menduduki itu anak-anak remaja. Bertambah hingga jutaan, berapa puluh juta itu. Dan itu anak-anak remaja yang umurnya 16 sampai 30 tahun. Dunia ini semua sedang bergeser dan kita siap atau tidak, kita mau atau tidak. Kita ini sedang dipaksa untuk menerima sesuatu yang ya inilah kenyataannya. Ya, tapi kalau kita nggak siap, ya makanya saya apa ya saudara, yuk sebagai orang Kristen, yuk inilah waktunya kita ini disuruh membuktikan. Memang saudara, berkata percaya sama Tuhan itu tidak segampang mempercayakan hidup kepada Tuhan. Banyak orang hari-hari berkata percaya Tuhan, tapi ternyata hanya sedikit yang berani mempercayakan hidup sama Tuhan. Lihat banyak orang hari-hari ini yang begitu ketakutan luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya, berapa bulan lalu, jadi anak saya tuh, kita satu rumah kena corona. Anak saya itu yang nomor 2, dia tuh tiba-tiba ada acara di sekolah, foto tahunan, karena waktu itu kan saya bilang sama anak saya, lah kan ini lagi begini kok, ada foto tahunan di sekolah, tapi ini kok Mam, kita sesuai protokol kesehatan. Ya udah, saya juga pikir anak dikurung terus di rumah bisa gila saudara. Jadi saya bilang ya sudah nggak apa-apa, pokoknya kamu jaga ya, berdoa ya. Tapi kan dia pulangnya satu mobil sama temen. Ya berapa hari kemudian anak saya itu batuk-batuk saudara, batuk terus tidak berhenti. Lalu kakaknya bilang sama saya, Mi, itu si Karen batuknya menakutkan. Ya batuk kayak begitu kayak orang udah mau mati, pokoknya nggak bisa berhenti kayak gitu. Jadi saya tanya anak saya, kamu demam atau apa? Enggak, cuman batuk toh. Oh ya udah, berarti itu cuman flu biasa. Kamu minum obat batuk, sekarang di kamar ya. Jangan keluar-keluar. Ya, kita ini nggak tahu virus sekarang. Jadi anak saya di kamar tuh saudara. 2 hari kemudian saya lihat dia tuh lemes ya. Lemes, pucat, terus ya pokoknya saya tanya dia, gimana kamu makan yang banyak? Nggak bisa rasa apa-apa, Mam. Nyium, nggak bisa juga. Jadi saya kasih minyak kayu putih di tisu. Saya suruh dia hirup yang dalam. Coba, jangan bercanda loh, saya bilang. Cium, ini tisu, minyak kayu putih. Kamu tempel di hidung, hirup. Dia hirup, saudara, dan memang benar-benar nggak ada bau apa-apa. Tidak bisa nyium, nggak bisa rasa. Badannya juga agak demam, ya terus dia, ya pokoknya inilah saya lihat dia agak gimana. Saya langsung aduh ya, jadi saya bilang sama suami saya, ya udah, ya ini berarti ya corona. Tapi saya bilang sama kita semua satu rumah, nomor 1 jangan ada yang takut. Ya pokoknya kita tidak usah ada yang takut. Kalau belum waktunya mati, tidak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya, ya kita semua harus siap.
Siapapun yang mau pulang duluan, mati itu untung. Ya, saya bilang sama semua kita satu rumah, pokoknya kita sekarang isolasi mandiri, nggak ada yang boleh keluar rumah. Saya kalau malam batuk, saudara, sampai sesek. Ya, itu sampai, aduh, rasanya napas tuh pendek kayak nggak ada oksigen. Batuk nggak bisa berhenti, badan sakit semua, mulut saya pahit. Ya, itu pokoknya nggak karu-karuan, pusing, lemes, mau muntah rasanya. Tiap malam kalau lagi batuk gitu, saya susah bernapas tuh, iblis datang. Yang mati corona pendeta banyak loh. Ya, banyak loh. Saya cuma bilang iblis, kalau sudah waktunya saya mati, mati itu untung. Berarti tugas saya sudah selesai. Saya pun siap kapan Tuhan mau ambil, tapi kalau belum waktunya, dengar ya, corona pun itu tidak akan bisa mengambil nyawa saya. Kita nggak minum obat apa-apa, saudara. Saya cuma bilang sama anak-anak saya, di tubuh kita Tuhan udah kasih antibodi. Pokoknya jangan stres, banyak nyanyi, percaya, makan yang banyak, ya, minum vitamin C, vitamin D, berjemur-jemur kalau pagi di atas, udah itu aja. Ya akhirnya kita, ya anak saya yang kecil juga sempat demam, suami saya badannya sakit semua. Ya tapi kita bisa melewati. Setelah itu anak saya beberapa waktu, dia bilang, "Mam, udah bisa cium, udah bisa rasa." Ya tapi masih lemas ya, sampai dia juga kayak kena flu mata gitu ya, merah gatel kan. Tapi akhirnya kita bisa melewati, dan saya tetap melayani mesbah doa kita tiap malam. Sampai pernah waktu itu suara saya hilang, semua nanya, "Bu, ibu sakit ya?" Saya sempat batuk-batuk, "Ibu sakit ya?" Saya bilang, "Iya, cuman kecapean." Ya, saudara, ketika semua terjadi, saya sampai tadi malam itu saya ngobrol-ngobrol dengan suami saya, karena saya bilang, ya aduh, benar-benar lihat orang-orang itu, apalagi di Jakarta, orang kaya, saudara, itu pusing sekali sekarang. Yang punya pabrik itu terancam mau tutup, bahkan mereka nggak tahu nih, semuanya berubah tanpa pemberitahuan kan, semua nggak ada skoci, ke depan ini mau bagaimana. Ya, saya ngobrol sama suami saya tadi malam, kata suami saya gini, kita ngobrol, ya hidup ini harus siap, segala sesuatu tuh kita harus siap. Ya siap mati, ya kata suami saya, satu kali kalau aku yang duluan dipanggil, ya kamu harus siap. Sebaliknya kamu yang duluan dipanggil, atau ada salah satu dari anak kita yang duluan Tuhan panggil, ya itu kenyataan yang harus kita terima. Kita harus mengerti dulu ini loh, hidup itu ini. Makanya jangan terlalu mengekap semua yang kita punya, saudara. Ya yang saya lihat yang sekarang stres itu banyak orang kaya-kaya loh. Dan karena mereka stres, akhirnya kan sistem imunnya turun. Ya, kenapa mereka stres? Hari ini orang-orang miskin itu yang susah-susah nggak ada yang stres loh. Mereka udah terbiasa stres. Mereka udah terbiasa susah. Tapi yang banyak stres dan kenapa yang banyak meninggal justru kena COVID ini orang kaya-kaya loh. Orang-orang di pinggir jalan itu coba kita lihat ya. Karena mereka sudah terbiasa susah. Ya kenapa orang menderita, kenapa stres? Karena kita berada di satu keadaan yang tidak seperti biasanya. Makanya sebenarnya terlalu kaya itu ya nggak boleh. Terlalu bahagia juga nggak boleh. Ya, terlalu sedih ya nggak boleh. Segala sesuatu yang terlalu itu jangan. Terlalu mencintai suami ya jangan. Kita harus lebih mencintai Tuhan daripada suami. Amin ibu-ibu. Supaya satu kali suami kalau misalnya ada apa-apa kita nggak bunuh diri. Ya, jangan sampai ada kayak ibu-ibu stres, "Bu, saya mau bunuh diri." Kenapa? Suami saya selingkuh. Bodoh. Ya, suami selingkuh, ibu bunuh diri, ngapain? Dia yang berdosa, ibu yang mati. Binasa, masuk neraka lagi. Nggak adil. Ya, saya bilang jangan terlalu mencintai suami lebih dari engkau mencintai Tuhan. Jangan terlalu mencintai hartamu lebih daripada engkau mencintai Tuhan.
Kenapa orang stres hari-hari ini? Saya lihat banyak orang kaya, mereka sudah terbiasa ada di satu keadaan yang nyaman. Mereka nggak bisa membayangkan kalau terjadi sesuatu yang itu akhirnya mengusik kenyamanan mereka. Ya, saya tuh setiap hari itu bersyukur. Kenapa, saudara? Saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, saya sudah pernah melewati yang lebih susah dari ini dulu. Saya sudah pernah mengalami yang nggak punya rumah, saya sudah pernah mengalami yang nggak punya uang. Ya, jadi kalau cuma menghadapi yang masalah-masalah sekarang ini, ya kayak teman saya, istrinya bilang, suami saya nggak bisa tidur, Bu. Kenapa? Nggak punya uang, di bank masih ada puluhan M. Masih ada puluhan M. Ya Pak Frans, bersyukur kita nggak punya MM-an ya. Ternyata punya MM-an tuh stres loh. Masih ada puluhan M di rekening, nggak bisa tidur. Saya tanya kenapa? Biasanya 20 M nih ya. Biasanya tiap bulan bertambah. Jadi 20,5, ya nanti bulan depan jadi 21 M. Kali ini yang 20 M stuck, bahkan mulai kepake nih. Itu sudah membuat dia khawatir dan tidak bisa tidur loh. Astagfirullah, subhanallah. Makanya benar Alkitab bilang, jangan beri aku kekayaan Tuhan kalau aku tidak siap hatiku. Jangan kau beri aku kemiskinan supaya aku tidak menghujat nama-Mu. Berikanlah padaku apa yang pantas dan patut untuk aku nikmati di hidup ini. Saya sampai bilang, Bu, masih ada puluhan M udah gak bisa tidur. Ini kan orang paling menderita di dunia kan. Dan belum tentu apa yang ditakutkan itu kan terjadi. Kita masih bisa makan hari ini 3 kali, kita udah harus bersyukur. Toh juga uang puluhan M itu di mana? Di bank kan, gak dipegang kan. Berarti kan bukan milikmu kan, itu miliknya bank. Tadi saya nonton tayangannya Deddy Corbuzier sama satu pengamat politik ya, siapa namanya? Dia bilang gini ya. Jadi Deddy tanya, apakah virus ini adalah termasuk sebuah senjata politik yang diluncurkan? Dia bilang, iya, bisa jadi ini senjata politik, tetapi berubah menjadi pandemi beneran. Awalnya dibuat, tetapi benar-benar menjadi pandemi beneran yang menghantam seluruh dunia. Lalu dia tanya, apakah masih ada trik-trik lain lagi? Ini kita harus tetap percaya loh, ini saya pendeta lain mau ngomong apapun, saya tetap percaya ini sedang dimulai tatanan dunia baru yang tetap akan menuju ke satu pemerintahan, dan di mana itu uang yang akan menjadi penguasa dunia. Ya, uang yang akan menjadi penguasa dunia. Dan saudara, roh antikris itu sudah bekerja kapan? Sekarang ini dia sudah bekerja, kata Yesus. Kapan dia mulai bekerja? Sekarang. Roh antikris itu apa? Roh yang anti akan ajaran Kristus. Termasuk orang-orang yang khawatir itu udah kena roh antikris itu. Kan Yesus bilang jangan khawatir, jangan takut. Ya, ini udah pada takut, khawatir, kayaknya udah gak punya Tuhan. Jadi dia bilang begini, dia tanya, apakah masih ada senjata lain? Ya, ketika mereka, ya siapa penguasa dunia ini? Apakah Amerika? Bukan, Amerika pun dikendalikan oleh salah satu perusahaan raksasa dunia yang pegang kendali ini. Ya, terus dia tanya, apakah masih ada senjata lain? Dia bilang, ya ke depan kita nggak akan tahu apa yang terjadi. Bisa saja misalnya. Ya misalnya mereka nanti tembak 3 satelit aja. Lalu terjadi kekacauan secara internet di dunia. Orang nggak bisa transfer dari mobile banking, kehilangan data. Waduh, saya bilang sama suami saya, wah ini kalau didengar orang kaya-kaya bisa semua ambil uang di bank ini. Semua bisa terjadi. Bahkan
kita lihat sekarang dengan pandemi ini kan gak ada yang sangka. Gak ada yang menyangka sama sekali. Dan kita berharap dulu cuma berapa bulan, sekarang udah mau udah mau setahun loh. Masuk 2 tahun. Bahkan semua prediksi berkata ekonomi bangsa dan ini akan menjadi PR yang tidak terselesaikan sampai 4 tahun ke depan. Saya bilang sama anak saya, Dek, kamu sudah lulus kuliah. Jadi dari kamu masuk sampai kamu keluar, kamu tidak menikmati yang namanya gedung, ya, kampus. Saudara, dunia sedang goncang-gancing sekarang. Ya, semua sedang terjadi. Bayangkan sampai orang yang punya 20M aja nggak bisa tidur. Ya, terus yang nggak punya duit tidur nyenyak. Orang udah biasa nggak punya duit. Haleluya. Jadi kalau saya mau bilang di sini berarti apa, saudara? Sikap hati itu loh. Sikap hati ini loh. Selama ini kita pintar ngomong firman. Ya, saya itu sedihnya di situ. Orang Kristen selama ini, wah, hafal Mazmur 91, aku akan berjalan walaupun 1000 rebah di kananku, di kiriku 10.000, aku hanya akan menontonnya saja. Apalagi kalau udah nyanyi lagu doa Yabes, lah, udah kayak bener-bener melayang di udara. Begitu diperhadapkan yang begini, keok semua, nggak bisa tidur. Oh Tuhan Yesus, ya apa yang sedang terjadi? Makanya saya baru mengerti Yesus bilang, kalau aku datang kedua kali di dunia ini, adakah iman aku dapati? Kita baru menghadapi virus yang seperti ini aja udah keok. Ya, semua pada nanya, Bu, kalau soal vaksin gimana, Bu? Saya bilang nanti nonton ibadah online saya besok Minggu, judulnya Vaksin dan Antikris. Ya, karena sekarang lagi heboh-heboh. Lumayan kan bisa naik itu tayangannya. Semua sekarang orang juga bikin demi konten. Kalau saya ngomong enggak, kita harus ngomong kebenaran. Saudara, saat ini kita dituntut buka mata rohani kita. Ya, kenapa? Tuhan bilang, Alkitab bilang, ya, bumi ini akan digoncang, bukan bumi, tapi langit juga, supaya tertinggal satu umat yang tidak tergoncang. Kalau hari-hari ini kita masih tergoncang, ya akan datang goncangan yang lebih kencang lagi, sampai kita nggak tergoncang. Makanya benar-benar harus siap kehilangan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan. Saudara ingat kisah tentang orang kaya dan Lazarus? Dalam sebuah kisah di Alkitab diceritakan ada orang kaya yang ceritanya tiap hari pesta, pokoknya tiap hari dia pesta makan-makan. Ada seorang pengemis miskin yang tiap hari lewat di rumahnya dia dan meminta sisa makanan dari pesta orang kaya itu. Satu kali Lazarus pengemis mati, orang kaya juga mati. Tapi pengemis itu, si Lazarus mati, dia duduk di pangkuan Bapak Abraham di sorga. Dan orang kaya itu berada di mana? Di neraka. Ya, menurut saudara kenapa orang kaya itu masuk neraka? Ketika orang kaya itu juga melihat Lazarus duduk di pangkuan Abraham dan dia ada di neraka, dia bilang sama Bapak Abraham, Bapak Abraham, tolong saya, suruh Lazarus celupin tangannya ke air, tetesin 1 tetes aja di mulut saya begitu tersiksa di tempat ini. Kenapa aku ada di sini dan kenapa Lazarus di pangkuanmu? Bapak Abraham gak ngomong gini, makanya lu selama di dunia lu bersinah, lu selingkuh. Enggak. Karena orang kaya ini termasuk orang kaya yang baik, sisa makanannya dikasih buat Lazarus untuk bisa makan. Bapak Abraham cuma ngomong gini, kenapa Lazarus di sini dan kamu di sana? Karena selama ada di dunia, kamu sudah menikmati semua yang baik. Sedangkan Lazarus menikmati semua yang tidak baik. Perhatikan, nggak ada sedikit pun dosa di sana dikatakan. Di sana Bapak Abraham cuma bilang, karena selama di dunia kamu sudah menikmati semua yang baik.
Dan Lazarus menikmati semua yang tidak baik. Saudara, ternyata terlalu menikmati yang baik itu bisa merubah konotasi menjadi dosa. Kenapa? Karena kalau orang sudah terbiasa menikmati semua yang baik, dia nggak baik sedikit aja udah stres. Sebaliknya, orang kalau sudah terbiasa menikmati yang tidak baik, menikmati sedikit yang baik aja udah puja Tuhan, alhamdulillah 12 kali. Bener nggak Pak Frans ya? Ya, kita kalau sudah terbiasa menikmati yang tidak enak, saudara, menikmati yang enak sedikit udah puji Tuhan, haleluya. Iya, saya dikasih berkat 10 juta udah puji Tuhan, haleluya. Bagi saudara 10 juta itu udah gak ada artinya. Mungkin loh, mungkin. Ya, kalau terlalu menikmati yang baik itu bahaya. Apalagi kita udah gak bisa menurunkan standar kita. Kalau kita sudah ada di level sini yang baik terus, suruh turun. Kenapa hari-hari ini di Jakarta banyak orang kaya stres? Karena mereka ini sudah ketakutan nih kalau satu saat mereka tidak lagi bisa menikmati seperti yang selama ini mereka nikmati. Tadinya jalan-jalan ke luar negeri tiap tahun, ya tiap bulan, ya ada yang bulan ini di Kutub Utara, besok udah di Kutub Selatan, di kutub-kutub mainnya saudara. Dari kutub ke kutub, tiba-tiba pandemi. Ya, mau keluar pintu pagar aja takut. Gimana nggak stres itu? Ya, stres saudara. Ya, yuk kita mulai berdoa yuk hari-hari ini, jaga hati yuk. Dan mulai belajar melepaskan hak. Tuhan, saya siap Tuhan. Menghadapi yang terburuk apapun saya siap. Yang penting Tuhan masih menjadi milik saya. Saya bersyukur saudara, dulu Tuhan pernah mengizinkan saya melewati yang berat-berat. Dan ketakutan terberat sudah saya lewati itu ketika saya harus kehilangan nyawa. Saya pikir saat itu saya harus mati menghadapi keluarga saya karena iman saya. Nggak main-main, sudah saya di otak tuh berpikir saya ditebas pedang papi saya, udah mati. Saya percaya saya masuk surga. Tapi kalau belum saatnya mati, sehelai dari rambut pun jatuh kalau tidak seizin Tuhan tuh nggak mungkin. Saya bersyukur saya pernah melewati itu. Ketakutan terbesar di hidup saya adalah ketika saya mau dibunuh oleh keluarga saya karena nama Yesus. Karena saya sudah pernah melewati itu. Pencobaan-pencobaan yang kita alami, kata firman Tuhan, ini pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kamu. Yang lebih menyedihkan lagi, orang masih punya uang 20 M itu udah gak bisa tidur tuh coba. Mengerikan, mengerikan. Mengerikan. Saudara masih punya banyak makanan, tapi saudara udah stres, saudara udah tertekan. Kita sedang diperbudak oleh ilah zaman ini. Ya benar. Saya bersyukur saudara, waktu kita satu keluarga kemarin kena corona itu, saya bersyukur. Benar-benar Tuhan kasih saya kekuatan. Benar-benar saya bisa tidak usah takut ya. Kalau belum waktunya nggak akan ada yang mati, tapi kalau sudah waktunya siap-siap aja. Kita harus berani loh, benar-benar sesuai firman Tuhan. Saya kemarin teleponan sama istrinya Bapak Junaidi Salat. Ya, karena saya juga kaget ya, beliau tiba-tiba meninggal. Saya tanya sama istrinya, saya itu nggak sukanya orang-orang itu saudara pada WA itu, Bu, Pak Jun meninggal Bu karena COVID Bu. Saya bilang bukan karena COVID, karena Tuhan. Jangan terlalu mengheboh-hebohkan ya. Sehingga kita ini seolah-olah hari-hari ini lebih takut sama COVID daripada sama Tuhan gitu loh. Ya maaf saudara, mau ngomong saya ekstrim silakan lah, emang kita harus ekstrim dalam iman. COVID loh Bu, di grup COVID loh Bu. Banyak banget pendeta yang mati karena COVID loh Bu. Saya bilang bukan karena COVID, karena Tuhan. Hidup mati kita tuh di tangan Tuhan.
Mengenai cara itu tuh udah tinggal caranya aja kan. Tuh yang naik pesawat saudara Sriwijaya tuh. Coba kalau kita mau pikir-pikir ya, ada yang belum waktunya mati loh. Nggak punya uang mau swab di bandara, coba. Marah-marah nggak boleh naik. Udah bawa surat rapid, nggak bisa, harus swab lagi di sini. Rapid saya baru loh, ini kemarin loh. Nggak boleh, harus swab. Nggak punya uang semahal itu. Nggak boleh. Akhirnya telepon bosnya, naik kapal laut aja, berangkat ke Tanjung Priuk ya. Kenapa itu terjadi? Belum waktunya mati. Yang sudah waktunya mati harusnya berangkat pakai 6 Air. 6 yang berangkat pakai 6 Air itu ada 6 orang kan, 7 orang dipindah ke Sriwijaya. Ya. Satu keluarga juga ada yang 7 orang nggak jadi berangkat, udah punya tiket di tangan. Saudara pikir yang begitu kebetulan? Enggak, Tuhan yang menyeleksi yang mau mati ini siapa, yang nggak belum matiin siapa. Ya bagian kita hari-hari ini siap-siap aja. Lihat kanan kirimu. Ya, lo bagian kita kan, lo mau ngomong apa saudara? Makanya ya imani firman, mati itu untung, hidup itu Kristus. Kalau kita sudah mencapai sampai di situ tuh udah enak hidupnya, nggak ada stres lagi. Kalau kita mau kembali pada firman, asal ada makanan itu cukup, asal ada pakaian itu cukup. Yang jadi masalahnya pakaiannya itu harus yang bermerek. Nah itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah makanannya itu harus yang mahal. Ya, itu yang jadi membuat manusia ini stres. Kalau kita kembali ke firman, Yesus bilang, bukankah tubuh lebih penting daripada makanan, daripada pakaian, dan hidup lebih penting daripada makanan? Sebenarnya kita bayangkan kalau kita kembali, misalnya saya kadang-kadang mencoba membayangkan loh Tuhan, kalau saya dikembalikan lagi seperti nasib saya dulu yang hidup di kos-kosan, dan saya cuci bajunya orang, apakah saya siap? Saya siap Tuhan. Kalau itu Tuhan izinkan. Aku pun siap, karena waktu itu aku sudah mengalami, aku tetap sukacita dalam hadirat-Mu. Kalau udah begitu kan kita nggak stres, saudara. Hari-hari ini jangan cuma naikin sistem imun, naikin sistem iman. Orang itu ya di grup pembahasannya, minum ini loh, ini obat dari China katanya menangkal virus, ini obat dari, udah semua diminum. Sampai ada salah satu teman saya, kemarin ngomong, Bu doakan aku ya, kenapa? Kena autoimun. Saya periksa dokter, dokter bilang, Ibu mungkin kebanyakan minum-minum karena virus, banyak minum obat-obat yang menaikkan sistem imun, kelebihan sistem imunnya. Saya nggak mau loh minum-minum apa-apa. Orang nawari, Bu, minum ini ya buat naikin sistem imun. Enggak, hati yang gembira itu yang menaikkan sistem imun. Waktu kamu stres, maka tentaramu dalam badan juga stres. Waktu tentaramu dalam badan, imunmu stres, dia nggak bisa kenali penyakit. Bener banget itu Alkitab bilang. Kenapa banyak hari-hari ini orang mati dan banyak yang, karena sistem imunnya turun. Kenapa? Takut semua, stres. Makanya tiap hari nyanyi. Ikut mesbah doa tiap jam 8 nyanyi-nyanyi, memuji Tuhan. Lo bener gak saudara? Ayo kita, kalau kita punya pikiran gini, Tuhan kalau kita masih bisa melewati masa pandemi dan kita masih hidup, berarti Tuhan masih punya rencana. Tapi kalaupun aku sudah nggak bisa melewati, kita nggak tahu loh saudara, hari-hari ini orang masih baik-baik loh. Saya lihat di status sekarang kita buka Facebook, lewat satu rip, semua beritanya rip. Mau COVID, mau nggak COVID, pokoknya orang ngomongnya COVID terus. Kemarin saya tanya istrinya Pak Junaidi Salat, Bu, Bapak meninggal karena COVID? Enggak Bu, Bapak itu kan ada jantung. Dan dia itu harusnya kalau mau meninggal udah dari tahun 2016, Bu. Dia diabetes, dia juga jantung. 2016 itu dia sudah hampir lewat, tapi dia lihat ada satu tangan besar datang.
Dan suara berkata, belum waktunya kamu pulang ke rumah Bapa. Jadi dia hidup. Nah kemarin itu dia anfal jantung. Cari rumah sakit se-Jakarta semua tidak menerima pasien kecuali COVID. Jadi dia disuruh cari rumah sakit yang bukan COVID. Ibu cari rumah sakit yang tidak menangani COVID, karena semua rumah sakit ini menangani COVID dan memang sudah penuh. Cari rumah sakit kata mereka yang tidak menangani COVID. Jadi istrinya bilang, saya itu udah kayak Maria dan Yusuf, Bu, yang keliling-keliling mau melahirkan dan tidak ada rumah sakit yang terima. Sementara ini Pak Jun ini udah karena jantung kan, jadi sesek napasnya kan. Akhirnya terpaksa datang ke rumah sakit terakhir itu, mereka bilang ya kalau mau tetap masuk harus tanda tangan surat COVID, penanganan COVID. Karena rumah sakit itu menangani COVID, mereka takutnya walaupun dia nggak COVID, waktu dalam pemeriksaan dia terjangkit atau tertular, lalu harus ditangani secara COVID, kalau nggak tanda tangan dari awal kan susah, jadi terpaksa tanda tangannya COVID. Ya, dan akhirnya ketika dirawat, tapi istrinya bilang dia itu udah siap banget meninggal, Bu. Udah siap banget. Dia udah ngomong ke saya udah mau pulang ke rumah Bapak. Saya udah siap. Istrinya bilang, lu siap? Saya enggak siap. Dia sudah bilang kalau saya mati nanti pakein baju Betawi. Ya, baju babe itu Betawi yang biasa dia pakai untuk pelayanan. Ya, terus kemarin dia sudah suruh istrinya lunasi mobil karena memang udah mau lunas. Angsuran ini beberapa kali lunasin, BPKB-nya ambil. Dia beli tempat tidur baru, rumahnya itu pokoknya dibagusin kata istrinya. Dan benar ketika dia di rumah sakit, ya udah karena nggak bisa masuk kan berapa hari datang ke sana, dokter akhirnya telepon dia udah dipompa jantungnya. Ya terakhir istrinya lihat tuh dia cuma dari luar, dia sempet dada-dada tapi udah siap banget. Makanya saya teleponan sama istrinya juga, istrinya ketawa-ketawa juga karena buat kita kematian tuh kan bukan, ya makanya orang itu terus bikin berita COVID loh, tuh Pak Jun COVID loh, Pak Jun COVID loh. Saya bilang puji Tuhan Pak Jun sudah mendahului kita, ya tugasnya sudah selesai, kita ini loh yang masih ngantri, tinggal tunggu di absen. Mati tuh untung. Ya, jadi saudara kalau kita melihat apa yang terjadi hari-hari ini, ya bahkan prediksi-prediksi ke depan, ini nggak tahu juga nih pemilihan di Amerika seperti ini, ya nggak tahu nanti kebijakan-kebijakan presiden baru tuh seperti apa. Ya bagian kita hari-hari ini ya, dia bersandar, berserah. Saya pengen kita baca satu ayat yang terlalu sering kita baca, 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, orang bilang dari dulu juga dibilang akhir zaman. Sebenarnya akhir zaman itu hitungannya dari kapan? Akhir zaman itu hitungannya setelah kematian Yesus, dia terangkat ke sorga. Ya, itu kan peristiwa kita menanti kedatangannya. Nah, sejak saat itu tuh sudah masuk akhir zaman kata Rasul Paulus. Makanya Rasul Paulus sudah menulis surat mengingat zaman akhir sekarang ini, sejak Yesus mati naik ke sorga, kita semua menanti kedatangannya kedua kali, itu sudah akhir zaman. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, kuasailah dirimu yang pertama. Mari kita menguasai diri. Jangan takut berlebihan, ya. Iman kita kuatkan, ya. Benar-benar percaya pada firman. Ayo hari-hari ini kita sedang diuji. Di mana firman yang selama ini kita baca? Apakah firman itu menjadi daging? Ya, atau cuma sekedar kita dengar sampai nggak bisa tidur sampai jam 4 pagi? Akhirnya kolesterol naik, darah naik, matinya bukan karena COVID, karena serangan jantung. Hati-hati saudara ya. Kuasai dirimu, jadilah tenang. Kalau ayat ini berkata jadilah tenang, berarti siapa yang harus menenangkan siapa?
Kita loh yang harus menenangkan diri. Jangan minta keadaan berubah supaya kita tenang. Ini loh yang dibilangkan iman. Keadaan mau seperti apapun, Yesus bilang badai gelora seperti apapun, jadilah tenang. Jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Untuk berdoa kita pun perlu ketenangan. Karena kalau nggak tenang nggak ada iman. Orang yang tidak beriman berdoa nggak dapat apa-apa. Kalau berdoa mesti tenang. Jadi hari-hari ini saudara, ya banyak sekali pasien yang ini pokoknya psikiater naik daun. Sampai nolak-nolak pasien. Kenapa? Orang nggak bisa tidur, semua cemas. Minum obat tidur, ya. Kemarin ada yang konseling sama saya udah mau bunuh diri, Bu. Ya, terlilit hutang di bank, suami di PHK, mau melanjutkan hidup mau seperti apa? Karena selama ini, Bu, saya terbiasa hidup dengan gaji suami yang besar. Sementara sekarang dia di PHK tanpa pemberitahuan dan tidak diberi pesangon. Dan kami tidak punya tabungan. Kenapa? Setiap ada uang buat beli aset. Aset saya banyak, Bu. Ruko di mana-mana. Semua ditulis dijual, nggak ada yang beli. Tragis ya saudara. Asetnya banyak, rumahnya mewah, mau beli beras nggak ada duit. Akhirnya udah jual motor, jual mobil. Telepon saya, Bu, saya kasihan lihat anak-anak saya biasanya pergi naik mobil, sekarang nggak punya mobil. Bu, semua orang harus diproses, Bu. Ajar anakmu tentang kebenaran firman. Ya. Tapi memang nggak gampang kalau sudah terbiasa levelnya di sini mau disuruh turun tuh susah. Ya, makanya Alkitab bilang, aku menderita itu baik bagiku. Ya, selama ini ya jangan cuma mau dengar yang enak terus firman-Nya. Tapi mari kita mulai mau mendengar tentang salib. Ya, ini sekarang kita semua lagi dimurnikan. Bagaimana istri harus kuat, memberikan kekuatan kepada suami yang lemah. Ya, dan sebaliknya jangan biarkan setan masuk ke dalam rumah tangga kita hari-hari ini. Kalau suamimu lemah, engkau nyanyi, memuji Tuhan, ya. Kalau ngajak berantem, gak usah ditanggapi. Hari ini roh lagi berkeliaran, roh ketakutan, depresi, yes, itu sudah saudara kembar. Saudara kita harus meneguhkan iman percaya pada Tuhan sungguh-sungguh, supaya kita bisa berdoa. Ayat 8 dia berkata begini, tapi yang terutama ialah, apa yang harus kita lakukan keadaan sudah begini? Tetapi yang terutama ialah kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Mari kita mulai melakukan hal-hal yang jangan sibuk dengan ketakutan, tapi sibuk melakukan sesuatu yang melatih diri kita untuk menjadi pelaku firman. Belajar mengasihi orang di sekelilingmu hari-hari ini. Hari-hari ini sih kita harus lebih banyak sibuk diubahkan karakter sih. Hari-hari ini kita harus lebih banyak sibuk berubah karakter, berubah tabiat. Ya, daripada kita takut, mending tiap hari dengar firman, berubah kelakuan. Ya, lebih banyak mengasihi kata firman Tuhan. Kalau saudara punya kelebihan, menaburlah. Ya, jangan memperkaya diri sendiri, jangan ketakutan, gak cukup. Saya sampai hari ini masih terus melakukan bagi-bagi sembako. Gak usah terlalu rempong buat orang-orang yang jauh. Tetangga sekelilingmu yang mungkin kalau saudara di perumahan elit, ya lihatlah orang-orang yang membutuhkan. Teman saya melakukan, dia jalan di pinggir-pinggir jalan, lihat orang-orang yang berkekurangan, dia bagi. Ya, saya sampai hari ini melakukan, bagi sama teman-teman pemusik gereja yang sudah tidak ada pelayanan, saya bagi ke mereka. Yuk kita lakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Ya, belajar untuk melakukan kasih. Kalau selama ini kita pelit, hidup bagi diri sendiri, ada begitu banyak orang di sekeliling kita yang membutuhkan, saudara. Yang kedua dikatakan di sana, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Artinya apa? Kita mulai belajar melakukan hal-hal yang selama ini kita belum pernah lakukan. Kita belajar untuk
Yuk kita belajar untuk melakukan. Kalau ada keluarga yang numpang atau ada siapa atau saudara melakukan kebaikan apa, jangan bersungut-sungut. Ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Yuk lebih banyak melayani yuk. Ya, kalau orang dalam masalah, saudara bisa telepon, saudara say hello, saudara. Saya bersyukur hari-hari ini orang-orang pada bersaksi dengan mereka membagikan ya khotbah-khotbah yang ada di YouTube saya, membagikan mesbah doa, itu orang pada dimenangkan, yang tadinya ada yang marah-marah, sekarang bertobat ya saudara. Sekarang untuk menginjil udah nggak susah. Saudara udah nggak perlu ngomong, saudara tinggal bagiin. Saudara dapat khotbahnya Bu Eli yang jadi berkat, saudara share ke temenmu. Saudara dapat khotbah saya yang memberkati, saudara share ke temenmu atau ke grupmu. Atau sekarang itu untuk menginjil sangat-sangat ya, sudah, kita udah nggak perlu lagi ngomong. Yuk kita melakukan sesuatu yang berdampak bagi kerajaan sorga aja hari-hari ini. Ya, lalu jika ada orang yang berbicara, ayat yang ke-11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Nggak usah bahas virus terus. Saya tuh jengkel ya, isinya grup bahasnya corona terus, udah nggak ada yang lain yang mau dibahas. Sampai saya tuh masuk, iya Bu, tapi percaya Bu, hidup mati kita di tangan Tuhan. Masih lagi gini, iya Bu Debbie, tapi harus berhikmat. Sekarang orang memakai hikmat untuk bersembunyi karena udah nggak punya iman. Ya, hikmat itu apa? Hikmat itu takut Tuhan. Kok sekarang akhirnya sudah sampai ya manusia, maaf saudara ya, sampai di Jakarta aja saya pelayanan di kantor. Mereka bilang gini, Bu, yang berani datang pendeta khotbah di kantor baru ibu loh di Jakarta. Yang lain takut Bu. Saya bilang takut mati, suruh berhenti aja jadi pendeta. Loh kita bukan mencobai loh. Saya waktu itu juga, saya nggak mau datang karena teman-teman pendeta banyak kayak saya, Bu jangan keluar-keluar loh Bu. Ini Jakarta hitam loh, nanti merah, nanti kuning, nanti jadi pelangi saudara. Loh kita kan harus belajar mempercayai firman kan. Firman yang selama ini kita dengar itu bukan kita mencobai, kita keluar tanpa masker kan, enggak. Tapi kalau sampai pelayanan ketakutan, itu kan kebangetan. Terus saya waktu itu juga sempat saya tidak mau datang. Tiba-tiba saya berdoa itu, Tuhan ngomong, kamu tuh enggak malu ya sama karyawan kantor? Mereka bukan pendeta loh, demi sesuap nasi mereka masuk kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore loh. Kamu yang pendeta cuman mau ngisi khotbah 1 jam di kantor. Udah ketakutan mau mati kena virus. Kok imanmu kalah sama karyawan? Saya bertobat di situ, ampuni saya Tuhan, ampuni. Saya datang saudara. Ya, sekarang semua bersembunyi. Ya, mau pelayanan aja semua sembunyi, takut sama virus. Kenapa? Yang dibahas virus. Di TV lihatnya virus. Saya nggak pernah nonton TV hari-hari ini. Nggak pernah. Memang dari dulu nggak suka nonton TV. Ya. Kalau TV itu hanya mengurangi imanmu, ngapain kau tonton? Akhirnya satu rumah ketakutan. Sampai itu anak kecil 10 tahun tengah malam bangun nangis. Kenapa? Karena tiap hari dia dengar tentang virus corona. Kenapa kita nggak memberitakan firman Tuhan? Kalau ada orang yang berbicara, baiklah ia menjadi orang yang memberitakan kabar baik kesukaan firman Tuhan. Ya, tapi itu mati Bu karena corona. Dia mati karena sudah waktunya. Bukan karena corona, karena sudah waktunya mati. Bukankah Tuhan yang menguasai hidup mati manusia? Mati itu untung loh saudara ya. Jadi saudara, saya mau sampaikan hari ini bagi setiap kita. Mari ya, kita tidak tahu bahkan ke depan ini apa yang akan terjadi, tapi bagian kita yuk. Kita siap-siap, yuk kita lakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagiannya. Saya percaya semua kita mau menjadi bukan hanya orang percaya, tapi orang yang mempercayakan hidup kepada Tuhan.